Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan, di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Minggu, yaitu minggu kedua di bulan Mei, tepat tanggal 9 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, yang juga pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, beribadah secara onsite atau online, serta mungkin akan melakukan pelayanan-pelayanan kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Baiklah, perenungan kita hari ini kita akan tetap ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Hari ini kita akan masuk di hari ke-8 dan itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Doa saya kesetiaan saudara akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, bertumbuh berakar kuat di dalam Dia. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban menghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Apakah Anda setuju kalau Anda adalah imam? Firman Tuhan menyatakan bahwa saudara dan saya adalah imamat yang rajani dan bangsa yang telah dikuduskan. Demikian bunyi pernyataannya dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jika kita membaca dengan seksama firman ini menyatakan bahwa berarti ada kaitan yang amat erat antara imam-imam dalam perjanjian lama dan kita sebagai imamat rajani. Karakteristik apakah yang dapat kita temui pada imam yang harus kita miliki juga? Yang pertama, dipilih secara ilahi. Setelah umat Israel dibebaskan dari Mesir, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan, membangun tabernakel, termasuk pemilihan terhadap para imam dan imam besar. Dan ide ini bukan merupakan konsep berpikir Musa. Ini murni merupakan ide ilahi. Jadi para imam dipanggil dan dipilih oleh Allah. Anda juga tidak dapat memungkiri panggilan Allah dalam hidup Anda. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi imam-imam Allah yang akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Yang kedua, disucikan secara rohani. Dalam upacara pentahbisan imam, kita melihat ada proses penyucian, tertulis dalam Imamat pasal yang ke-8 dan ke-6 ini. Pembasuhan ini hanya terjadi sekali. Namun setelah itu mereka harus membersihkan tangan dan kaki mereka beberapa kali. Pembasuhan secara keseluruhan hanya terjadi sekali, yakni saat mereka ditahbiskan. Dan tahukah saudara bahwa Kristus juga hanya sekali saja membasuh kita dan menjadikan kita kudus. Namun setiap hari kita harus berjalan di dalam kekudusan itu. Dan apabila kita terpeleset, maka kita harus memohon Allah untuk membersihkan kita kembali. Yang ketiga, diberi pakaian yang sepantasnya. Bila Anda membaca ayat-ayat hari ini, maka Anda akan mengerti bahwa Harun dan anak-anaknya diberi pakaian khusus yang sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 27, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Jadi kita harus membuang semua atribut lama yang menempel dalam hidup kita. Segala keangkuhan, kesombongan, iri hati, keduniawian, dan lain-lainnya itu harus dibuang. Dan kita harus mengenakan Kristus, mengenakan kasih-Nya, belas kasihan-Nya, kelemah lembutannya, dan segala hal yang menjadi karakter ilahi di dalam kita. Yang keempat, pengabdian penuh. Para imam mengabdi penuh dalam tugas-tugas yang Allah berikan. Disebutkan dalam bagian upacara itu
Musa membubuhkan darah pada cuping telinga kanan. Ini simbol penyerahan pikiran kepada Allah. Ibu jari tangan kanan, simbol kesetiaan dalam pekerjaannya. Dan ibu jari kaki kanan, ini adalah simbol penyerahan untuk berjalan di dalam kekudusan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, kita adalah imamat yang rajani, yang dipanggil oleh Allah, yang dikuduskan oleh Allah untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Karena itu sadarilah bahwa Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang pilihan yang telah dikuduskan oleh Allah. Hiduplah di dalam panggilan itu dan jalanilah hari-harimu di dalam perkenanannya, karena Dia memang berkenan kepada kita. Doa saya kiranya perenungan hari ini membuat kita dapat mempersiapkan diri lebih baik saat kita harus mengikuti ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadilah menjadi imamat yang rajani bagi dirimu sendiri. Dan sekaligus saat Anda dan saya melayani Tuhan, jadilah imamat yang rajani, yang membawa seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan kita layani. Dan bawalah mereka sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan diberkati ibadah kita. Dan digenapilah firman yang berjanji kepada kita bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan terjadilah itu buat kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.